Sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Dalam sistem ini, peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi semakin besar. Pengaturan ekonomi melalui sistem komando semakin menonjol. Masalah kepemilikan aset-aset nasional oleh negara dan fungsi sosial politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Salah satu bentuk pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin adalah pengambilalihan aset-aset yang dimiliki pengusaha asing, terutama milik pengusaha Belanda. Dalam perencanaannya, pemerintah menargetkan mampu menasionalisasi 80% aset perusahaan-perusahaan Belanda. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemerintah hanya mampu menasionalisasi sekira 20%. Ketidakmampuan ini terjadi karena pemilik perusahaan sudah terlebih dahulu menarik modalnya dari Indonesia. Dengan demikian, kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda mengalami kegagalan. Bahkan, dalam perkembangannya, perekonomian Indonesia semakin memburuk karena pergolakan politik dalam negeri. Sistem ekonomi terpimpin juga dilaksanakan dalam bentuk program pembangunan nasional semesta berencana. Dalam mendukung ide yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno, pemerintah berupaya memaksimalkan peran BUMN. Pelaksanaan program ini diharapkan akan menjadi tonggak perekonomian Indonesia. Selain memaksimalkan peran BUMN, pemerintah meningkatkan peranan koperasi. Salah satu koperasi yang dikembangkan adalah koperasi tani, sebagai landas pokok pembangunan ekonomi, khususnya memperbaiki ekonomi rakyat. Dengan demikian, peran Koperta sama dengan perusahaan negara sebagai alat ekonomi terpimpin. Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 yang berisi ketentuan bahwa semua perusahaan milik pengusaha Tionghoa dialihkan ke koperasi agar dapat menggantikan jalur distribusi yang semula dikuasai oleh pengusaha Tionghoa. Dalam sistem ekonomi terpimpin, perusahaan swasta diorganisasi sebagai bidangnya masing-masing. Organisasi tersebut dikenal dengan nama Organisasi Perusahaan Sejenis atau OPS dan Gabungan Perusahaan Sejenis atau GPS. OPS dan GPS memiliki tugas mengalokasikan bahan baku, perundingan, kontrak-kontrak perburuhan, dan pengumpulan sumbangan sukarela untuk kepentingan revolusi. Dalam perkembangannya, pemerintah juga membentuk Badan Musyawarah Pengusaha Swasta Nasional atau BAMUNAS pada 10 Februari 1964. Pembentukan lembaga tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Ketetapan tersebut menyatakan BAMUNAS bertugas membimbing dan menggerakkan pengusaha swasta nasional untuk menyelesaikan revolusi nasional. Membentuk Dewan Perancang Nasional. Pada 15 Agustus 1959, Kabinet Kerja membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Dewan ini dibentuk untuk mempercepat pembangunan nasional. Depernas dipimpin oleh Muhammad Yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan.
Pada 1960, Dewan Perancang Nasional mengumumkan Rencana Pembangunan 8 tahun yang disebut Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Rencana ini terdiri atas blueprint tripola, yaitu pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Proyek yang dikenal dengan nama PANAS BD kemudian disahkan melalui ketetapan MPRS nomor 1 1960 tanggal 26 Juli 1960. Pada 1963, Depernas diganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapenas. Badan ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Bapenas memiliki beberapa tugas sebagai berikut. 1. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah. 2. Mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan. 3. Menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Devaluasi mata uang rupiah. Pada 24 Agustus 1959, pemerintah menetapkan kebijakan devaluasi mata uang rupiah. Kebijakan devaluasi mata uang rupiah bertujuan meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Kebijakan ini dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan atau PPOK. Bentuk devaluasi pada masa demokrasi terpimpin sebagai berikut. 1. Mata uang pecahan bernilai Rp500 berubah menjadi Rp50. 2. Mata uang pecahan bernilai Rp1.000 berubah menjadi Rp100. 3. Mata uang pecahan 100 ke bawah tidak didevaluasi. Menekan laju inflasi. Pada masa demokrasi terpimpin, daya beli masyarakat Indonesia menurun tajam. Kondisi tersebut disebabkan oleh kekacauan politik pada 1959 terjadi bersamaan dengan kekacauan ekonomi, sehingga menimbulkan inflasi. Dalam rangka membendung inflasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar, serta memperbaiki keuangan dan perekonomian negara. Selain mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959, pemerintah melakukan pembekuan terhadap semua simpanan pada bank-bank untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar. Pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah dan memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja, serta untuk menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Dengan kebijakan moneter tersebut, pemerintah berhasil mengendalikan inflasi dan mencapai keseimbangan serta kemantapan moneter dengan menghilangkan likuiditi dalam masyarakat. Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Dalam rangka melakukan perbaikan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah membentuk Panitia 13. Pembentukan Panitia 13 ini terdiri dari ahli ekonomi, ahli politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR, anggota DPR, dan anggota DPA. DN Aidit dari PKI dan Ali Sastro Amijoyo dari PNI adalah dua tokoh terkemukanya.
Panitia ini menghasilkan Deklarasi Ekonomi atau DEKON yang diresmikan Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963. DEKON digunakan sebagai strategi dasar pelaksanaan ekonomi terpimpin di Indonesia dengan 14 peraturan pelaksanaannya yang disebut dengan Peraturan 26 Mei. Peraturan ini dikeluarkan pada 26 Mei 1963. Tujuan dari deklarasi ekonomi yaitu 1. Menciptakan ekonomi nasional, demokratis, dan terbebas dari sisa-sisa imperialisme. 2. Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Prioritas yang diperhatikan dalam deklarasi ekonomi yaitu 1. Mendorong usaha swasta. 2. Memperbesar perolehan devisa. 3. Memberi insentif pada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Peraturan 26 Mei ini dikritik oleh PKI karena dianggap menguntungkan kaum imperialis dan penerapannya dianggap akan berdampak pada kenaikan tarif listrik dan juga angkutan umum. Peraturan ini sempat ditunda pelaksanaannya oleh Presiden Soekarno karena sedang konsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Kebijakan deklarasi ekonomi gagal mengatasi keadaan ekonomi Indonesia karena pemerintah gagal mendapat pinjaman dana dari IMF dan dipengaruhi konfrontasi dengan Belanda dan Malaysia. Dana revolusi. Pada 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden Nomor 360 Tahun 1964. Instruksi tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan dana revolusi. Selanjutnya, Presiden Soekarno menunjuk Menteri Urusan Bank Sentral Yusuf Muda Dalam untuk mengelola dana revolusi. Dana revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang. Yusuf Muda kemudian melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang mendapat fasilitas kredit antara 250 juta hingga 1 miliar rupiah. Perusahaan atau perseorangan tersebut diharuskan membayar dengan valuta asing sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Hasil pengumpulan dana revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden yang bersifat prestis politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri. Kebijakan dana revolusi menyebabkan utang-utang negara semakin meningkat. Sebaliknya, kegiatan ekspor semakin menurun. Selain itu, pemberian fasilitas alokasi kredit kepada perseorangan atau perusahaan yang bukan sektor produksi dengan bunga tertentu menimbulkan kekacauan di bidang keuangan negara. Dengan demikian, tingkat inflasi semakin tidak terkendali. Pada 1959, tingkat inflasi hanya 19,42%. Tetapi pada 1966 melonjak berlipat mencapai 635,35%.